Di tengah dunia yang semakin terbuka, di mana rahasia terdalam manusia kini bisa diurai hanya lewat sehelai spiral genetik, muncul satu pertanyaan besar. Bisakah kebenaran klaim atau pengakuan sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan oleh sains? Kubu klan Ba'alawi lewat mulut Hanif Al-Atos menyatakan pembuktian nasab lewat tes DNA diharamkan. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Tetapi Rizik Syihab membolehkan sepanjang itu dijadikan sebagai bukti pendukung, bukan untuk mengisbat. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Lantas, mengapakah Rizik sendiri juga habaib yang lainnya hingga kini tetap enggan membuka bukti pendukung ini? Catatan nasab bisa dipalsukan, dokumen bisa direkayasa, namun DNA dia tidak tunduk pada kekuasaan siapapun. Karena itulah, tanpa perlu banyak berdalil dan berteori, sejatinya inilah bukti pendukung yang dinanti-nantikan oleh publik. Lewat narasi ini akan disajikan ulasan mengenai 10 klan di dunia yang telah terverifikasi keabsahan nasabnya dengan uji ilmiah tes DNA. Apakah Ba'alawi termasuk di dalamnya? Simak hingga tuntas, jangan skip agar kalian semua tidak gagal faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama berabad-abad, jutaan manusia dalam berbagai klan di berbagai penjuru dunia mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, keturunan langsung dari sang nabi akhir zaman. Mereka datang dengan membawa daftar silsilah panjang, kitab nasab, bahkan pengakuan turun-temurun yang dianggap sakral dan tak boleh dipertanyakan. Namun, zaman telah berubah. Kini kebenaran tidak hanya ditentukan oleh pena dan manuskrip atau cerita turun-temurun, tetapi oleh sebuah teknologi yang tak bisa disuap, tak bisa ditipu ataupun menipu. Itulah tes DNA. Dalam dunia genetika modern, garis keturunan paternal dari ayah ke anak laki-laki bisa dilacak melalui Y kromosom haplogrup, semacam sidik jari genetik yang diwariskan tanpa perubahan selama ribuan tahun. Dan disinilah sains berbicara lebih jujur dari sejarah, buku nasab, ataupun cerita turun-temurun. Dari seluruh klan pengklaim keturunan Rasulullah yang bertebaran di dunia Islam, hanya 10 klan yang terkonfirmasi sah secara ilmiah dan genetik sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, klan Al-Hashimi, keluarga kerajaan Yordania. Inilah garis keturunan yang mengalir dari Imam Hasan bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Musa al-Jun. Silsilah mereka bertemu di sosok Qatadah bin Idris, leluhur para syarif Mekah. Dari hasil uji DNA, mereka menunjukkan jejak genetik yang menegaskan itu memiliki haplogrup J1 dan subklad khas Bani Hashim FGC 8703+, FGC 10500+, dan J strip FGC 9581. Semua cocok, semua sinkron. Mereka bukan hanya bangsawan di atas tahta, tapi juga bangsawan di dalam darah. Kedua, klan Bani Qatadah di Mekah. Mereka adalah para penguasa Mekah selama 7 abad sebelum runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Hasil DNA mereka identik dengan keluarga Al-Hashimi di Yordania. Semuanya berada di jalur genetik J1 strip FGC 9581, jejak yang sama dengan jalur Hasan bin Ali radhiyallahu an.
Sebuah bukti bahwa darah Quraisy masih mengalir di Hijaz yang berganti nama menjadi Saudi Arabia hingga kini. Ketiga, klan As-Sulaimaniyah, penguasa Hijaz abad keempat Hijriah. Silsilah mereka bertemu di Abdullah Ar-Ridho, cucu Musa Al-Jun, dan hasil tes DNA mengonfirmasi mereka berada di jalur yang sama, J1-FGC 9581, garis yang juga dimiliki oleh keluarga kerajaan Yordania dan Bani Qatadah. Artinya, mereka semua masih terhubung pada satu kakek bersama sekitar 1200 tahun yang lalu. Keempat, klan Bani Ajlan di Mekah. Keluarga ini hidup di selatan Mekah dan menjadi bagian dari keturunan Qatadah. Tes DNA mereka membuktikan haplogrup J1 subklad FGC 9581. Sama persis dengan para penguasa Mekah terdahulu, benar adanya darah itu masih satu. Kelima, klan Ar-Rosi atau Toba, para imam Jaidiyah di Yaman. Mereka memimpin negeri Yaman selama lebih dari 1200 tahun, dari tahun 284 Hijriah hingga tahun 1962 Masehi. Dan menariknya, kekuasaan mereka dibarengi dengan garis genetik yang jelas, haplogrup J1-L859, penanda kuat bagi keturunan Quraisy dan Bani Hashim. Keluarga ini bisa disebut sebagai keturunan Nabi yang paling sahih secara historis dan genetik karena kepemimpinan mereka tercatat tanpa putus selama lebih dari 1 milenium. Keenam, klan Al-Qondi Al-Bahauddin Al-Ja'fari di Mesir. Keluarga ini menelusuri garisnya hingga Imam Ja'far As-Shadiq, cucu dari Imam Husain bin Ali radhiyallahu an. Dan benar, hasil DNA mereka menegaskan haplogrup J1 dengan subklad khas Quraisy yakni L859+, FGC 8703+, FGC 10500+, dan FGC 30416. Semuanya menegaskan darah Al-Husaini yang sahih. Bahkan subklad BY4997 mereka cocok dengan garis keturunan Ja'far lainnya di Irak, Sam, dan Kuwait. Ketujuh, klan Naj'awi di Asud, Mesir. Sama seperti keluarga Ja'fari, mereka juga membawa penanda genetik identik, yakni haplogrup J1 subklad L859+, FGC 8703+, FGC 10500+, dan FGC 30416. Mereka juga memiliki subklad BY49997, mutasi genetik unik yang hanya ditemukan pada keturunan Ja'far As-Shadiq, tidak bisa dipalsukan. Kedelapan, klan Al-Ghoroban di Kuwait. Keturunan Imam Husain yang bermukim di Al-Jahra. Tes DNA mereka membuktikan hasil yang identik dengan keluarga Ja'fari dan Al-Naj'awi. Subklad yang sama, genetik yang sama, semuanya menunjukkan kepada satu akar, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesembilan, klan Al-Farahid di Kuwait. Masih satu darah dengan keluarga Al-Yahya dan Al-Ghoroban. Mereka membawa penanda genetik yang sama, mengonfirmasi keberlanjutan garis keturunan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Kesepuluh, klan Al-Yahya di Kuwait dan Karbala. Klan ini menjaga tradisi nasab dan menjadi penjaga kunci makam Karbala selama berabad-abad. Tes DNA mereka pun senada, haplogrup J1 subklad FGC 30416 dan BY49997, cocok dengan semua garis Husainiyah di Timur Tengah. Demikianlah 10 klan yang terbukti secara ilmiah membawa darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena gelar, bukan karena pakaian atau jubah kebesaran, tapi karena genetik yang memang berbicara menunjukkan kebenaran. Di luar ke-10 klan itu masih banyak yang mengklaim sebagai juriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah klan Ba'alawi. Namun tanpa bukti DNA, klaim mereka tak lebih dari cerita yang menunggu pembuktian atau dibantah oleh sains.
Oleh karena itulah, jika ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka ada satu pertanyaan sederhana yang wajib diajukan. Sudahkah mereka diuji DNA-nya? Nah, jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Ya, setidaknya bukti pendukung itu sangat diperlukan. Sebab pada akhirnya dunia modern tidak lagi butuh mitos, tetapi butuh kebenaran yang terukur, teruji, dan terbukti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di konten misteri realita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.